Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara sekalian dengan berita yang berbeda. Ini terutama ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita semua juga. Supaya kita kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami semua untuk mengerti dan punya sikap hati yang menjadi pekerja keras bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita saudara sekalian membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kolose pasal 4 ayat 17. Kolose pasal 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Amin. Saudara pemirsa, ini pesan khusus dari Rasul Paulus kepada seorang hamba Tuhan yang namanya Arkipus. Hamba Tuhan ini tentu masih muda, dia baru mulai pelayanan, dan pesan Rasul Paulus ialah nomor satu, saudara sekalian, pelayanan itu walaupun Rasul Paulus yang mengutus dia, walaupun sekarang misalnya sinode yang mengutus saudara sekalian,
sinode gereja saudara atau jemaat saudara yang mengutus saudara ke sebuah pos PI, saudara tetap meyakini bahwa panggilan saudara datang daripada Tuhan. Ketika saya menerima panggilan Tuhan, saya menerima panggilan Tuhan dari seorang hamba Tuhan tua yang sebenarnya agak kurang saya hormati. Kenapa demikian? Dia sudah tua dan biasanya menyampaikan firman Tuhan dengan suara yang datar saja. Nah, untuk orang muda ini mungkin kurang cocok. Tetapi entah kenapa, tepat waktu saya beribadah di kampung saya, di pedalaman sana, waktu saya pulang, saya dengar dia sampaikan firman Tuhan kayak untuk saya gitu. Saya sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi belum mendengarkan panggilan Tuhan. Dia bilang, lihatlah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena itu Tuhan mencari anak-anak muda sekarang untuk menjadi hamba Tuhan, hambanya untuk menuai tuaian itu. Dia sebutkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 35. Dan saya tidak pernah lupa akan ayat itu sampai sekarang. Setelah saya melayani Tuhan selama lebih dari 40 tahun. Nah, sekarang umur saya sudah 69 tahun. Saya tetap yakin betul bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Memang saya diutus oleh sinode gereja, saya diutus oleh lembaga tertentu untuk melayani Tuhan di tempat tertentu. Tetapi satu yang tidak pernah saya lupakan ialah ada Tuhan di belakangnya yang mengutus saya. Itu sebabnya saya tidak pernah takut kekurangan. Dengar baik apa saya katakan. Saya tidak pernah takut tidak dihormati orang. Kalau Tuhan mengutus saya, Dia menjamin hidup saya. Dan terbukti sampai sekarang, dimanapun saya melayani, saya berhasil. Ya. Ingat, hasil tidak hanya bisa dilihat dari segi uang atau megahnya gereja. Tetapi kita perhatikan bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan katanya tadi, ya, mari saya ulang lagi. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari Tuhan. Sebenarnya ini bukan hanya berlaku untuk pendeta yang sepenuh waktu melayani Tuhan, pendeta atau penginjil, tapi juga untuk majelis gereja, untuk pengurus gereja. Sudah melayani bukan karena sudah dilantik atau ditunjuk atau dipilih oleh jemaat, tapi memang iya prosedurnya begitu. Tapi jauh di atasnya sudah meyakini bahwa sudah dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memegang jabatan tertentu dalam gereja. Ingat, saudara sekalian, gereja itu tubuh Kristus. Oke. Kemudian yang kedua, sudah perhatikan baik-baik. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Ini kunci saudara melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan dengan setengah hati. Jangan. Saudara harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh waktu. Jangan separuh waktu, saudara sekalian. Jadi sepenuhnya di sini menyangkut hal waktu dan sikap hati melayani Tuhan. Mungkin saya katakan, saya bukan pelayan Tuhan. Siapa bilang? Saya cuma singer. Aduh, sudah tahu bahwa seorang singer gereja yang melakukan hal itu, seorang pemain musik WL singer itu sangat berperan dalam ibadah memuji Tuhan. Saudara pelayan Tuhan, perhatikan bahwa saudara perlu tahu pesan firman Tuhan tentang melayani Tuhan. Misalnya nanti saudara cari sendiri. Firman Tuhan katakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, bermazmur baginya selama aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Kepadanya siapa? Tuhan.
Ingat itu baik-baik saudara sekalian. Baik, kalau sudah melayani sepenuhnya, melayani dengan segenap hati, hasilnya apa? Mari kita lihat untuk menutup bagian firman Tuhan ini supaya sudah tahu persis. Mari kita baca Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayatnya Ibrani pasal 11, ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya punya istilah begini. Kalau sudah serius mencari Tuhan, serius mau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun serius memberkati engkau. Apalagi kalau engkau hamba Tuhan, kalau engkau serius melayani Dia. Saya sudah buktikan selama 49 tahun ini. Kalau sudah serius melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan serius memberi bonus kepada saudara sekalian. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan muda, supaya serius melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, dan melayani Tuhan dengan segenap kekuatan kemampuan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau memberi bonus kepada hamba-hamba Tuhan ini, karena mereka sudah serius melayani Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.